Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 1930811032 dari program studi administrasi bisnis dari kelas 4A. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah sumber daya manusia dengan judul promosi dan pengembangan karir. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian promosi dan pengembangan karir. Yang kedua, tujuan promosi. Yang ketiga, jenis-jenis promosi. Yang keempat, tahapan pengembangan karir. Yang kelima, model pengembangan karir. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Dan yang ketujuh, peran pengembangan karir. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian promosi dan pengembangan karir. Menurut Pelipo, pada tahun 1982, promosi adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi ini disertai dengan peningkatan gaji atau upah. Sedangkan, Sikula menjelaskan bahwa promosi adalah suatu perpindahan di dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan baik peningkatan upah maupun status promosi, memberikan peran penting bagi karyawan, bahkan hampir menjadi idaman setiap karyawan. Adanya kesempatan untuk dipromosikan juga akan mendorong penarikan untuk pelamar. Semakin banyak memasukkan lamarannya, yang ada pada gilirannya juga berdampak pada pengadaan relatif lebih mudah. Sedangkan pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Menurut Mathis, pengertian pengembangan karir dalam definisi yang lain diartikan sebagai perolehan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan klien dan pelanggan menurut Raymond pada tahun 2010. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang karyawan yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan promosi. Terdapat beberapa tujuan promosi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi untuk status sosial yang semakin tinggi dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Yang keempat, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Yang kelima, memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. Selain itu, promosi juga memberikan manfaat kepada organisasi dan juga karyawan, yaitu promosi memungkinkan perusahaan mendayagunakan keahlian dan kemampuan karyawan setinggi mungkin. Dan promosi seringkali diberikan untuk memberi imbalan kinerja karyawan yang sangat baik. Karyawan yang menghargai promosi akan termotivasi bekerja lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis promosi. Yang pertama, promosi sementara merupakan pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu, karena ada jabatan yang lowong dan harus segera diisi. Yang kedua, promosi tetap adalah menaikkan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil adalah menaikkan jabatan seseorang dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang sulit, yang meminta keterampilan tertentu
tetapi tidak disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gajinya. Yang keempat yaitu promosi kering, adalah menaikkan jabatan seorang karyawan dengan disertai tanggung jawab, wewenang, tetapi tidak disertai dengan kenaikan upah atau gaji. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pengembangan karir. A. Tahapan pertumbuhan. Dimulai dari 0 sampai 14 tahun, adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. B. Tahap eksplorasi. Dimulai dari 15 sampai 24 tahun, dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan. Pada awal masa ini, atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. C. Tahapan pembentukan. Dimulai dari 25 sampai 44 tahun. Berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini adalah masa tryout. D. Tahapan pemeliharaan. Dimulai dari 45 sampai 64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, tahapan kemunduran. Di atas 65 tahun, tahapan menjelang berhenti pekerjaan. Pada tahap ini, perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Dari kelima tahapan ini dipandang sebagai acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan vokasional. Model pengembangan karir. Ada 3 model pengembangan karir, yaitu yang pertama, model siklus hidup, yang merupakan pengembangan karir yang sifatnya pasti. Seorang akan berpindah pekerjaannya melalui perbedaan tahap karir. Dalam model ini, peranan organisasi sangat besar dalam menentukan karir seseorang. Yang kedua, yaitu model berbasis organisasi, yaitu model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang akan melalui tahap-tahap karir, tetapi di dalam model ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. Yang ketiga yaitu model pola terarah. Dalam model ini karyawan dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat mereka menginginkan kemajuan dalam karir mereka. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Menurut Hasto Djoko Nur Utomo dan Meilan Sugiarto pada tahun 2007 memberikan 8 contoh faktor yang mempengaruhi terhadap pengembangan karir individu di suatu organisasi, yaitu yang pertama, hubungan pegawai dan organisasi. Dalam situasi ideal, pegawai organisasi berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Dalam keadaan ideal ini, baik pegawai maupun organisasi dapat mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Yang kedua, personalia pegawai. Kadangkala manajemen karir pegawai terganggu karena adanya pegawai yang mempunyai personalitas yang menyimpang, yaitu seperti terlalu emosional, apatis, terlalu ambisius, dan curang. Yang ketiga, faktor eksternal. Seorang pegawai yang mempromosikan ke jabatan lebih tinggi
Misalnya mungkin akan terpaksa dibatalkan karena ada orang lain yang di-drop dari luar organisasi. Yang keempat, politicking dalam organisasi. Dengan kata lain, politicking dalam organisasi sudah demikian parah, maka manajemen karir hampir dipastikan akan mati dengan sendirinya. Perencanaan karir akan menjadi sekedar basa-basi. Yang kelima, sistem penghargaan. Organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas selain gaji dan insentif akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif. Pegawai yang berprestasi baik dianggap sama dengan pegawai yang malas. Yang keenam, jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai, maka semakin ketat persaingan untuk menduduki suatu jabatan, dan semakin kecil kesempatan bagi seseorang pegawai untuk meraih tujuan karir tertentu. Yang ketujuh, ukuran organisasi. Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk jumlah jenis pekerjaan dan jumlah personel pegawai yang diperlukan untuk mengisi berbagai jabatan dan pekerjaan tersebut. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu tipe manajemen. Secara teoritis normatif, semua manajemen sama saja di dunia ini. Tetapi dalam implementasinya, manajemen di suatu organisasi mungkin amat berlainan dari manajemen di organisasi lainnya. Nah, peran pengembangan karir. Dalam proses pengembangan karir individu dalam organisasi, ada 3 hubungan saling terkait antar individu, manajemen maupun organisasi. Ketiga-tiganya memiliki peran masing-masing. Peran dalam pengembangan karir dibagi menjadi 3, yaitu A. Individual, mengemban tanggung jawab atas karir sendiri, menilai minat, keahlian, dan nilai-nilai, mencari informasi karir dan sumber daya, menyusun tujuan dan perencanaan karir, memanfaatkan kesempatan pengembangan, membicarakan kepada atasan tentang karir individu, mengikuti rencana karir yang realistis. Dan B. Manajer atau pimpinan, yaitu untuk memberikan umpan balik pada waktu yang tepat, memberikan dukungan dan penugasan yang membangun, berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir, mendukung rencana pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, C. Organisasi, untuk mengkomunikasikan misi, kebijakan, dan prosedur, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan, memberikan informasi karir dan program karir, dan menawarkan berbagai jenis pilihan karir. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.